Nah ini nih baru mantap. Korea Utara punya mental kuat. Coach Nova Arianto ingatkan pesan penting ini ke para punggawa timnas Indonesia U17. Seketika fans Garuda bisa merinding ketika mendengarnya. Kelas Pak Ketum. Korea Utara punya 2 trofi juara Piala Asia U17. Ini permintaan khusus Erick Thohir untuk timnas Indonesia U17. Mengejutkan, dengan penuh percaya diri, pelatih Korea Utara sesumbar sudah temukan kelemahan timnas Indonesia U17. Mengejutkan, bikin gempar. Media Malaysia klaim timnas Malaysia U17 berperan besar dalam lolosnya timnas Indonesia ke Piala Dunia U17. Apa yang sebenarnya terjadi? Tersingkir secara mengenaskan dari Piala Asia U17 2025. Sudah saatnya Vietnam belajar dari timnas Indonesia? Wah, giliran mau didekati timnas Indonesia, Laurin Ulrich malah jadi trending topik di Eropa. Kira-kira ada apa ya? Simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Nah ini nih baru mantap. Korea Utara punya mental kuat. Coach Nova Arianto ingatkan pesan penting ini ke para punggawa timnas Indonesia U17. Seketika fans Garuda bisa merinding ketika mendengarnya. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto mengingatkan pesan penting kepada para pemainnya agar tidak takut menghadapi Korea Utara, Korut, di perempat final Piala Asia U17 2025. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan di Stadion King Abdullah Sport City Hall, Jeddah, Arab Saudi, Senin 14 April 2025 mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nova Arianto mengakui Korea Selatan punya kualitas mumpuni terutama mental kuat yang dimiliki para pemain. Namun di sisi lain, Coach Nova juga mengingatkan kepada Zahabi Goli dan rekan-rekan untuk bermain lebih berani. Keberhasilan lolos ke Piala Dunia U17 diminta Nova menjadi motivasi lebih bagi para pemainnya untuk menghadapi Korea Utara. Korea adalah salah satu tim yang sangat diwaspadai ya secara kualitas individu, secara etos kerjanya, secara fisik, secara mental. Korea Utara salah satu tim unggulan di Piala Asia kali ini, kata pelatih Nova dikutip dari rekaman audio yang diterima pewarta pada Minggu 13 April 2024. Tetapi saya mau pemain saya tidak takut dengan situasi ini dan saya mau lihat pemain saya mempunyai mental yang kuat, lanjut Nova. Karena sekali lagi mereka saat ini akan bermain di Piala Dunia, saya mau lihat mental pemain bisa maksimal. Kita lihat besok siap-siap di lapangan dan semoga kita bisa menang. Lanjutnya, Indonesia berhak melaju ke perempat final Piala Asia U17 sekaligus lolos ke Piala Dunia U17 2025 setelah menjadi juara grup C. Calon lawan Indonesia, yakni Korut, merupakan tim peringkat kedua di klasemen akhir grup D. Dengan melihat tim-tim peserta grup D, yang dihuni juga oleh juara grup Tajikistan, Oman, dan Iran, pelatih Nova mengatakan bahwa kualitas tim-tim di grup tersebut juga cukup baik. Timnas Indonesia memiliki waktu istirahat sehari lebih lama dibandingkan Korut yang masih bertanding pada 11 April. Meski demikian, pelatih Nova mengingatkan bahwa masalah pemulihan kondisi para pemain bukan hal yang utama. Situasinya kan di kompetisi yang seperti ini, kita tidak bisa yang bergantung dengan pemulihan kita yang sangat baik, kata Nova Arianto lagi. Tapi bagaimana kita melihat kesiapan mental pemain? Bagaimana mereka bisa lebih siap lagi nanti di pertandingan lawan Korea Utara? Tegas mantan pemain PSIS Semarang dan Persib Bandung itu. Pelatih Nova juga menyadari bahwa tim asuhannya masih kerap membuat kesalahan dalam hal-hal mendasar. Ia berharap hal itu dapat diperbaiki saat bertemu Korut. Kita bisa melihat dari prioritas saya terutama masih masalah passing, masalah mengambil keputusan di lapangan. Karena kita bisa lihat saat melawan Afghanistan, banyak keputusan-keputusan pemain yang terlambat dalam mengambil keputusan, jelasnya. Kapan masuk eksekusi bola, kapan dia harus syuting, kapan dia harus mengambil bola, itu semua keputusan-keputusan kami, lanjut Nova. Dan semoga di 2 hari ini kita bisa perbaiki lagi di pertandingan ketahuan Korea Utara, pemain bisa lebih improve lagi, pungkas mantan penggawa Persib Bandung tersebut. Kelas Pak Ketum. Korea Utara punya 2 trofi juara Piala Asia U17. Ini permintaan khusus Erick Thohir untuk timnas Indonesia U17. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir,
meminta timnas Indonesia U17 tak perlu gentar terhadap timnas Korea Utara U17 jelang perempat final Piala Asia U17 2025. Ia yakin Garuda Asia siap berjuang. Timnas Indonesia U17 menembus babak perempat final usai tampil perkasa di grup C. Menariknya, Indonesia menjadi satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang berhasil melangkahkan kakinya ke perempat final. Sementara, 7 kesebelasan lain berhasil menembus perempat final adalah tim-tim yang kuat. Bahkan 5 diantaranya pernah meraih gelar, yakni Korea Selatan U17, Korea Utara U17, Jepang U17, Arab Saudi U17, dan Uzbekistan U17. 8 tim sudah memastikan tempat di babak 8 besar Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil melaju ke babak 8 besar. Tulis Erik dalam akun Instagramnya Erick Thohir, Minggu, 13 April 2025. Tidak ada lawan yang mudah dan tantangan di babak 8 besar akan semakin tinggi. 5 dari 8 tim yang melaju ke babak 8 besar bahkan sudah pernah juara Piala Asia U17, sambungnya. Perjuangan timnas Indonesia U17 pun terbilang cukup berat, karena akan melawan Korea Utara U17 yang pernah 2 kali juara di Piala Asia U17. Tercatat, mereka keluar sebagai juara pada edisi 2010 dan 2014. Meski begitu, Erik menegaskan timnas Indonesia U17 tidak akan silau dengan prestasi yang dimiliki Korea Utara U17. Ia menyatakan para pemain bakal berjuang habis-habisan demi membawa nama Indonesia. Korea Utara yang menjadi lawan timnas U17 sudah 2 kali meraih gelar juara Piala Asia U17. Namun itu tidak akan membuat kami gentar. Kami siap berjuang, memberikan yang terbaik untuk membawa Garuda terbang tinggi, tegas Erik. Adapun pertandingan antara timnas Indonesia U17 melawan Korea Utara U17 akan digelar di Stadion King Abdullah Sport City Hall, Senin 14 April 2025 malam waktu Indonesia Barat. Menarik untuk disimak apakah anak asuh Nova Arianto bisa membuat kejutan sekaligus memperpanjang tren belum terkalahkan sejak kualifikasi. Mengejutkan, dengan penuh percaya diri, pelatih Korea Utara sesumbar sudah temukan kelemahan timnas Indonesia U17. Pelatih timnas U17 Korea Utara, Oh Tae-song, ungkap analisa terkait timnas U17 Indonesia. Kedua tim akan bertarung di babak perempat final Piala Asia U17 2025 di King Abdullah Sport City Stadium pada Senin 14 April. Timnas U17 Indonesia datang dengan rekor kemenangan sempurna di grup C setelah mengalahkan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Sementara itu, Korea Utara meraih dauh hasil imbang saat menghadapi Oman dan Iran serta 1 kemenangan dari Tajikistan. Menariknya kedua tim sama-sama memiliki lini serang tangguh dan ini akan membuat laga semakin menarik. Oh Tae-song menyadari bahwa Garuda Asia jadi salah satu tim yang memiliki pertahanan tangguh. Mereka baru kebobolan 1 gol dan itu lewat proses tendangan penalti saat melawan Yaman. 2 laga berakhir dengan catatan clean sheet tentu menjadi sinyal bahaya untuk timnya. Gaya permainan mereka terdiri dari pertahanan yang solid, serta serangan yang mematikan dan efektif, kata Oh Tae-song dilansir dari laman AFC. Tentunya, mereka sudah mempelajari kekuatan dan kelemahan tim lawan. Ini menjadi tantangan karena Indonesia saat ini dalam performa yang apik. Tidak terkalahkan di babak fase grup membuat mental pasukan Nova Arianto cukup solid dan percaya diri bertarung di babak perempat final. Kami harus melemahkan keunggulan mereka dan memanfaatkan kelemahan mereka, lanjutnya. Song cukup optimis menghadapi timnas U17 Indonesia. Mereka siap memberikan segalanya dan perlawanan terbaik di laga besok. Meski tampil kurang sempurna di fase grup, ini tidak membuat Korea Utara gugup dalam laga yang diprediksi akan berjalan ketat. Lolos ke Piala Dunia U17 2025 tidak membuat mereka lengah dan siap melaju jauh di Piala Asia edisi kali ini. Persiapan yang mereka jalani sudah maksimal karena laga ini cukup penting. Selain itu, Korea Utara memiliki prestasi yang cukup apik di Piala Asia. Karena kami telah mencapai tujuan pertama kami untuk lolos ke Piala Dunia FIFA, moral tim kami sangat tinggi. Namun, perjalanan masih panjang, dan kami harus berkonsentrasi penuh dalam setiap pertandingan yang kami mainkan, tutupnya. Mengejutkan, bikin gempar. Media Malaysia klaim timnas Malaysia U17 berperan besar dalam lolosnya timnas Indonesia ke Piala Dunia U17.
Apa yang sebenarnya terjadi? Media Malaysia, Palatau Bola, baru-baru ini mencuri perhatian dengan klaim kontroversial yang mengatakan bahwa Timnas Malaysia U17 memiliki andil besar atas kelolosan Timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia U17 2025. Dalam tulisannya, Palatau Bola menyebutkan bahwa kekalahan 1-5 Timnas Indonesia U17 dari Timnas Malaysia U17 di matchday terakhir Grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 berperan dalam perubahan besar yang terjadi pada skuad Garuda Muda. Setelah memenangkan 3 laga awal dan sangat yakin lolos Piala Asia U17 2023, Timnas Indonesia U17 kalah 1-5 dari Malaysia U17 di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Setelah kekalahan itu, Timnas Indonesia U17 rutin menggelar laga uji coba melawan negara di luar AFF sehingga lolos Piala Dunia U17 2025, tulis Palatau Bola seperti dikutip, Sabtu, 12 April 2025. Klaim ini menuai berbagai reaksi dari warganet Indonesia yang merasa tak terima dengan anggapan tersebut. Banyak yang merasa bahwa pencapaian besar Timnas Indonesia U17 lebih berkat usaha dan kerja keras mereka sendiri, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Kendati demikian, tak bisa dipungkiri bahwa kekalahan itu memang membawa perubahan positif bagi Timnas Indonesia U17. Menggelar laga uji coba dengan tim-tim di luar kawasan AFF tampaknya memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia U17 2025. Sebagaimana diketahui, performa Timnas Indonesia U17 di bawah asuhan Nova Arianto selama babak Piala Asia U17 2025 cukup impresif. Pada laga perdana Garuda Muda berhasil membenamkan mimpi raksasa Asia, Korea Selatan dengan skor 1-0. Pada laga penutup, Timnas Indonesia U17 pun menggilas Afghanistan dengan skor 2-0. Pada babak perempat final nanti, Garuda Muda bakal bertemu dengan runner-up Grup D, Korea Utara. Tersingkir secara mengenaskan dari Piala Asia U17 2025, sudah saatnya Vietnam belajar dari Timnas Indonesia. Vietnam U17 harus angkat koper dari Piala Asia U17 2025. Vietnam tersingkir secara menyakitkan. Vietnam pada laga terakhir Grup B Piala Asia U17 2025 harus menerima pil pahit dengan meraih hasil imbang melawan UEA. Vietnam U17 sempat unggul 1-0 lewat gol Hoang Trong Duy Hang pada menit ke-23. Kemenangan di depan mata sirna setelah pada menit ke-89, pemain UEA, Faisal mampu menyamakan skor menjadi 1-1. Skor imbang 1-1 membuat Vietnam di klasemen akhir Grup B berada di urutan paling buncit, di bawah Jepang, UEA, dan Australia. Vietnam U17 sebenarnya cukup meyakinkan di Piala Asia U17. Anak asuh Cristiano Ronaldo itu tak terkalahkan di 3 pertandingan fase grup. Pada laga pertama, Vietnam U17 mampu menahan imbang 1-1 Australia. Catatan positif itu kembali mereka teruskan saat melawan Jepang. Menghadapi Jepang, Vietnam mampu memaksa skor imbang 1-1 setelah gol penalti Tran Giabao pada menit ke-96. Sebelumnya mereka tertinggal 0-1 lewat gol Yoshida pada menit ke-13. Kegagalan Vietnam U17 melangkah ke fase knockout Piala Asia U17 2025 dan gagal ke Piala Dunia U17 2025 menimbulkan kekhawatiran publik sepak bola Vietnam. Salah satu media Vietnam, Lao Dong menuliskan bahwa sepak bola Vietnam harus belajar dari Timnas Indonesia. Sepak bola Vietnam dapat belajar banyak dari Timnas Indonesia dalam ambisi mereka untuk meraih tiket ke Piala Dunia, tulis media Vietnam tersebut. Masih dari sumber yang sama, kebijakan PSSI-nya Vietnam, VFF mulai diragukan. VFF dianggap tak merealisasikan ambisi mereka di masa lalu untuk membangun tim nasional. VFF menggelar turnamen nasional untuk anak usia 15-17 tahun, tetapi berhenti selama 2 tahun terakhir. Pada dasarnya, tim muda Vietnam memainkan sekitar 16-18 pertandingan paling banyak. Media Vietnam itu kemudian membandingkan dengan perkembangan tim kelompok umur Indonesia. Menurut mereka, pemain muda Indonesia bisa bermain lebih banyak di sejumlah kompetisi. Pemain muda Indonesia bisa mengikuti 3 turnamen yakni Liga 1, Piala Suratin, dan Elite Pro Academy. Pemain mereka bisa memainkan 30-35 pertandingan di berbagai level. Ini perbedaan yang sangat besar dalam hal kesempatan bermain antara dua negara ini. Pujian pun diberikan media Vietnam itu kepada sosok pelatih Shin Tae-yong. Menurut mereka, ex-pelatih Timnas Indonesia itu punya andil besar untuk pengembangan tim muda Garuda.
Timnas Indonesia U17 memiliki sinkronisasi taktik dengan level yang lebih tinggi. Shin Tae-yong melatih tim kelompok umur dalam waktu bersamaan. Bahkan pelatih Nova Arianto juga mantan asisten Shin Tae-yong. Generasi pemain Indonesia saat ini tampil lebih berani dan dewasa dibandingkan dengan banyak tim dari Asia Tenggara lainnya. Wah, giliran mau didekati Timnas Indonesia, Laurin Ulrich malah jadi trending topik di Eropa. Kira-kira ada apa ya? Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia berdarah Surabaya, yaitu Laurin Ulrich, tiba-tiba namanya melambung di jagat sepak bola Jerman. Apalagi, ada kemungkinan yang menyebut jika Timnas Indonesia melalui PSSI tengah melakukan penjajakan dengan playmaker VfB Stuttgart, Laurin Ulrich. Dalam beberapa hari terakhir, Timnas Indonesia sedang gencar dikaitkan dengan sosok Laurin Ulrich, wonderkid Jerman keturunan Surabaya dari sang kakek. Kabar ini awalnya disebarkan oleh akun X Ogyegix, Rabu, 2 April 2025, yang menyebut jika Laurin Ulrich tersedia untuk Timnas Indonesia. Laurin Ulrich lahir di Heidenheim, Jerman. Dia eligible untuk Indonesia dikarenakan kakek dari sisi ayahnya lahir di Surabaya saat zaman Hindia Belanda, kata akun X Ogyegix, Rabu, 2 April 2025. Tak lama setelahnya, Yusa Nugraha di kanal YouTube-nya juga menjelaskan bahwa PSSI saat ini sudah benar-benar mengadakan pembicaraan dengan Laurin Ulrich. Laurin sudah didekati oleh PSSI. PSSI sudah ngobrol dengan ayahnya Laurin. Agen dari PSSI, Fardi Bahdim, sudah menghubungi ayahnya Laurin, kata Yusa Nugraha. Namun tampaknya, Laurin Ulrich masih belum dapat ditemui oleh PSSI. Ini karena VfB Stuttgart meminta agar sang pemain fokus lebih dahulu bersama klubnya. Dengan Laurin sendiri, PSSI belum melakukan komunikasi karena diminta fokus bersama klubnya, lanjut Yusa Nugraha. Sederet keuntungan bakal diterima jika Timnas Indonesia fix menaturalisasi Laurin Ulrich. Pertama, ia punya tipikal permainan seperti Kai Havertz. Tim nasional Jerman bahkan tak pernah melewatkan kesempatan menanggil Laurin Ulrich ke skuadnya, mulai level U16, U17, U18, sampai U19. Selama di tim muda Jerman, Laurin Ulrich telah mencatatkan 25 kali penampilan dengan torehan 6 gol dengan posisi sebagai gelandang serang. Pada musim ini, Laurin Ulrich menjadi tumpuan utama bagi Stuttgart 2. Tampil di Bundesliga 3, ia tampil dalam 11 pertandingan dengan 2 gol serta 5 assist. Sementara itu, gemerlap kabar yang menyebut jika Laurin Ulrich semakin dekat berseragam merah putih tampaknya sudah menyebar hingga ke Jerman. Terbaru, media olahraga kenamaan Jerman yaitu SWR Sport merilis artikel yang mengabarkan kalau Laurin Ulrich baru saja cetak gol indah bagi klubnya VfB Stuttgart 2. Ulrich cetak gol lewat tendangan bebas. Gol langsung menyamakan kedudukan, kata judul media Jerman, SWR Sport. Tendangan bebas Ulrich dari jarak sekitar 20 meter yang ia lengkungkan ke sudut kiri atas, adalah awal yang sempurna untuk pertandingan penting ini dari sudut pandang Stuttgart, tulis SWR Sport. Jika benar-benar terjadi dinaturalisasi, maka Laurin Ulrich bakal menjadi pesaing terdekat bagi Marcelino Ferdinand sebagai playmaker di Timnas Indonesia. Ngaku punya keturunan Jawa, dua pemain asal Jepang ini bersikeras ingin dinaturalisasi bela Timnas Indonesia dan sebut penganut agama Islam. Perkembangan pesat Timnas Indonesia dari era pelatih Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert tampaknya menjadi pemantik dua pemain asal Jepang yang berlaga di J-League. Dua pemain asal Jepang dari J-League ini mengaku bahwa mereka memiliki keturunan Jawa. Tak ayal, keduanya ingin memperkuat Timnas Indonesia. Selain ingin membela Timnas Indonesia, dua pemain dari Jepang tersebut juga dengan polosnya menyebut kalau mereka juga menganut agama Islam, hanya perkara ada darah keturunan dari Jawa. Dua pemain asal Jepang tersebut adalah Riki Matsuda dan Riku Matsuda yang lahir di Osaka, Jepang pada 24 Juli 1991. Keduanya mengaku memiliki keturunan dari Jawa yang menjadi cikal bakal memunculkan keinginan besarnya bisa berlaga bersama Timnas Indonesia. Lantas, apakah Riki Matsuda dan Riku Matsuda dapat mewujudkan mimpinya untuk menjadi bagian skuad Timnas Indonesia? Merujuk data dari Transfermarkt, Riki Matsuda dan Riku Matsuda berstatus sebagai pemain yang sibuk bercokol di J-League. Riki Matsuda dan Riku Matsuda pernah bermain dalam satu tim ketika dipinang oleh Cerezo Osaka. Namun, kini keduanya harus berlaga di klub yang berbeda.
Kiprah Riku Matsuda tampaknya lebih cemerlang ketimbang Riku Matsuda. Ia kini memperkuat Vissel Kobe sebagai salah satu klub kasta tertinggi J-League yang pernah diperkuat Andres Iniesta. Sebelum di Vissel Kobe, Riku Matsuda mengisi posisi sebagai bek kanan di klub raksasa Jepang, Gamba Osaka pada 2024 lalu. Riku Matsuda juga pernah berseragam di Ventforet Kofu, FC Tokyo, Biwako Seikei, dan Riso USHS sebagai tim pertamanya menjadi pemain sepak bola profesional pada 2010 silam. Sementara, Riki Matsuda selaku saudara kembarnya Riku Matsuda harus sibuk berkutat di J-League 2 atau Divisi 2 Liga Jepang. Riki Matsuda kini menjadi penyerang tengah di klub Kataler Toyama yang sebelumnya diandalkan sebagai juru gedor di Ehime FC sejak 2022 hingga 2025. Riki Matsuda pernah membela Riso USHS, Biwako Seikei, Nagoya Grampus, JF United Chiba, Avispa Fukuoka dan Ventforet Kofu sebelum bermain bersama Riku di Cerezo Osaka. Melalui perjalanan panjang Riki Matsuda dan Riku Matsuda selama di J-League, keduanya pernah bercerita seputar asal-usul keluarganya dalam suatu sesi wawancara eksklusif. Disadur dari kanal YouTube J-League Internasional, Minggu, 13 April 2025, Riki Matsuda dan Riku Matsuda berbincang bersama presenter dalam podcast J-League. Riki Matsuda dan Riku Matsuda berbicara tentang karir, silsilah keluarga, dan seputar kepercayaan maupun spiritualnya masing-masing. Dengan semangatnya, presenter J-League itu langsung bertanya tentang keinginan Riki Matsuda dan Riku Matsuda, apakah ingin membela timnas Indonesia. Sang presenter menanyakan hal tersebut karena ayah Riki Matsuda dan Riku Matsuda berasal dari keluarga Muslim di Jawa. Riku Matsuda selaku adik dari Riki Matsuda mengaku sebenarnya tidak begitu paham terhadap sepak bola di Indonesia, meskipun ada hasrat bisa menjadi bagian skuad Garuda. Kalau bisa ingin mencoba, tetapi saya belum tahu level persepak bolaan di Indonesia. Selain itu, memang bisa bermain di timnas Indonesia, kata Riku Matsuda. Terlebih lagi, Riku Matsuda dan Riki Matsuda mencantumkan logo bendera merah putih dalam bio akun Instagram masing-masing. Riki dan Riku pernah bercerita kepada jurnalis Gol Jepang, Hisashi Oda bahwa keduanya terkejut terhadap antusias pecinta sepak bola Indonesia. Sejak menyematkan bendera merah putih, pecinta sepak bola Indonesia langsung mengajak mereka agar memperkuat timnas Indonesia dan follower Instagram keduanya naik pesat. Riku memahami kalau membela timnas Indonesia tidak mudah karena harus tetap mengikuti prosedur yang berlaku, yakni wajib berada di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun. Harus beberapa tahun di sana dulu baru bisa. Ya, kalau memang bisa saya ingin coba juga, ucap Riku Matsuda. Sementara, Riki Matsuda senada dengan ucapan Riku Matsuda, apabila ingin membela timnas Indonesia, harus membutuhkan waktu selama 5 tahun agar bisa berpindah ke warganegaraan. Kalau level sepak bola negara saya belum tahu. Kalau soal keinginan pasti ada. Pertama, berarti kita harus ke sana dulu, ungkap Riki Matsuda. Sekarang juga saya terpikirkan soal hal itu, sambung Riki Matsuda. Kemudian, pertanyaan bergeser mengenai kisah perjalanan spiritual, termasuk tentang seputar kepercayaan agama Riki Matsuda dan Riku Matsuda. Ngaku penganut agama Islam. Riku Matsuda selaku pemain senior di Vissel Kobe sangat antusias menjawab pertanyaan tersebut, walaupun ia sempat kebingungan mengapa ditanya tentang kepercayaan agamanya. Akan tetapi, presenter J-League menuturkan kalau ia dan pihak Liga telah mengorek informasi kalau mayoritas masyarakat di Jawa adalah penganut agama Islam. Sang presenter mencontohkan dari tata cara makan dan minum sesuai ajaran agama Islam dan sebagainya agar Riki dan Riku mengerti terhadap kebiasaan masyarakat Jawa. Riku Matsuda mulai mengerti walaupun menunjukkan reaksi polosnya sambil bertanya kepada Riki Matsuda dengan wajah keheranannya. Benarkah kita orang Islam? Kata Riku Matsuda kepada presenter J-League. Dulu kami makan dengan tangan kanan loh. Jadi kami orang Islam. Saya juga baru tahu. Kita mungkin orang Islam, harus tanya ke ayah dulu, tandas Riku Matsuda. Kerap cedera, bek timnas Indonesia Mes Hilgers dapat julukan menyakitkan dari media Belanda. Mes Hilgers menjalani musim yang kurang mulus bersama FC Twente. Dari 29 pertandingan di Liga Belanda, dia baru 18 laga sebagai starter dan mengalami cedera 6 kali. Sebagai salah satu pemain kunci di Twente, kondisi ini tentu cukup menyulitkan. Bahkan, dia sempat beberapa kali harus menggunakan pereda rasa nyeri akan bisa bermain.
Baru berusia 23 tahun tentu ini membuatnya tidak maksimal memberikan kontribusi. Media asal Belanda, Twente Insight bahkan memberikan julukan baru untuk Hilgers. Pemain timnas Indonesia ini memiliki julukan si kaki kaca karena terlalu sering cedera. Tentunya, ini bukan hal yang positif karena membuat sang pemain rentan absen karena masalah tersebut. Jika penghargaan kaki kaca diberikan kepada pemain FC Twente di akhir musim, Maes Hilgers adalah kandidat kuat, tulis laporan Twente Insight. Pemain Amersfoort ini sudah mulai kembali ke posisi reguler dalam 4 laga terakhir. Namun, dia kembali tumbang saat Twente melawan Fortuna Sittard pada pekan ke-28. Akhirnya, Maes sudah kembali saat melawan PSV Zwolle meski saat melawan Fortuna gagal menyelesaikan laga. Pemain bertahan berdarah Indonesia ini telah mengalami cedera 4 kali musim ini, yang membuatnya harus absen dalam 15 pertandingan. Akhir pekan lalu saat melawan Fortuna Sittard, semuanya tampak salah lagi. Setelah lebih dari 1 jam bermain, dia meninggalkan lapangan dengan kondisi yang jelas-jelas terpukul dan langsung menghilang ke ruang ganti. Untungnya, ia sudah kembali fit untuk pertandingan melawan PSV Zwolle. Lanjut laporan tersebut. Pengamat Gert-Jan Verbeek via De Oost-Tribune menjelaskan bahwa kondisi Hilgers disamakan dengan Arjen Robben. Dengan resiko cedera sang pemain harus bisa memperbaiki keadaan ini karena posisinya bisa saja tergeser di tim. Apalagi, dia masih bertugas bersama timnas Indonesia. Arjen Robben pernah dikenal sebagai manusia kaca, kata Verbeek. Namun ia masih memainkan sekitar 6 atau 700 pertandingan di level teratas. Jika Hilgers terus seperti ini, dia akan segera bermain di laga internasional untuk Indonesia. Anda tidak bisa bergantung padanya dengan cara seperti ini, karena dia tidak akan bermain dalam 1 pertandingan pun. Hal itu juga sangat menjengkelkan bagi seorang pelatih, ungkapnya dilansir dari laman Twente Insight.